Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Kita lanjut belajar kita. Hari ini kita akan belajar tentang protect atau kunci. Jadi ada protect folder, protect spreadsheet, kemudian sheet sama range. Hal ini memang penting di dalam Google Sheet karena kita itu multi user, jadi bisa bekerja bersamaan. Karena satu halaman diakses banyak orang, kalau tidak diprotek, kadang-kadang hal-hal yang mestinya kita tidak ingin dirubah oleh teman kita bisa terubah, gitu ya. Nah, di dalam Google Sheet itu ada paling tidak ada 1, 2, 3, 4. Kalau saya kategorikan itu ada 4 level. Kita bisa memprotek di level folder, di level file ataupun spreadsheet, kemudian sheet atau tab ya, nggak tahu nyebutnya teman-teman apa, tab atau sheet ya. Kemudian juga di dalam level range atau rentang gitu ya. Kemudian tipe proteksinya bisa seseorang itu bisa mengedit, kemudian hanya melihat saja atau juga bisa komen atau komentar gitu. Nah, kalau kita di Google Drive itu kan kurang lebih susunannya seperti ini teman-teman ya. Atau kalau saya tutup, nah sebenarnya cuma seperti ini. Jadi ini semuanya berada dalam satu level yang sama. Tapi begitu ini saya buka, ternyata dia punya level 2-nya, di bawahnya IPS ini, kemudian ini ada 3 folder tapi satu level ya. Kemudian di bawahnya folder kelas 9 tuh ada folder nilai, di bawahnya ada folder lagi ujian. Saya menjelaskan ini karena kalau kita mengizinkan seseorang untuk bisa akses di level pertama ini, maka otomatis dia akan bisa akses ke level-level di bawahnya ya. Cara memberikan akses misalkan di folder yang pertama ini, saya klik kanan, kemudian share. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pilihan, jadi teman-teman tinggal menambahkan alamat email rekan yang akan dikasih akses di sini. Kemudian, nah contohnya misalkan begini ya, ini kebetulan ada teman yang terdaftar di sini, misalkan Mas Sandi gitu ya. Nah, begitu saya kasih akses ini bisa dinotifikasi ke emailnya dia, tanpa notifikasi juga boleh, dengan notifikasi dan pesan juga boleh. Misalkan sudah dikasih akses, nah misalnya seperti ini, boleh juga. Kemudian tinggal send. Begitu send, maka dia akan mendapatkan notifikasi bahwa kita share untuk folder IPS itu. Perlu teman-teman perhatikan juga bahwa sharing ini itu tipikalnya apa? Apakah hanya view saja atau melihat saja, atau boleh komentar, atau bisa edit. Kalau edit berarti bisa seluruhnya gitu ya. Kalau misalkan sudah, tinggal di send. Oke, ini saya cancel dulu ya. Itu tadi kalau misalkan kita mau menambahkan teman-teman atau rekan di kolom penambahan orang di sini. Tetapi bisa juga kita memberikan akses melalui link ya, copy link. Cuman saya sarankan teman-teman hati-hati kalau kita memberikan akses melalui copy link. Teman-teman cek di sini, sebaiknya itu dikasih link itu untuk view saja ya. Jadi jangan mengedit karena link ini kita tidak bisa kontrol. Begitu kita copy link kemudian kita send, maka itu bisa berantai, bisa dikasih ke siapa saja yang mestinya tadi tidak punya akses, nanti akan bisa mendapatkan akses untuk edit. Kalaupun misalnya ya mau dikasih untuk edit ya, sebaiknya dirubah di sini ya. Ini hanya restricted saja. Ya, atau kalau misalkan anyone with link, maka semua orang yang punya link maka dia bisa ngedit. Jadi kita nggak bisa kontrol. Tetapi kalau restricted, jadi orang yang sudah terdaftar saja, dia tinggal connect dengan link tadi, maka dia bisa akses gitu ya. Ini tinggal nanti kita ketik done. Di dalam folder ujian ini, jadi level 1, 2, 3, 4. Di level 4 ini ternyata di sini ada mata pelajaran rekapitulasi nilai mata pelajaran ya. Ini file atau spreadsheet.
Kalau misalkan tadi seseorang sudah dikasih akses di sini, otomatis dia akan bisa mengakses ini juga. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan ya, maka ini kita bisa share di sini ya, klik share. Hanya orang-orang tertentu saja yang ada di sini. Itu juga bisa ya. Kemudian spreadsheet. Kalau spreadsheet tadi sebagian sudah kita bahas ya. Jadi di pojok kanan atas itu ada icon share ya, teman-teman tinggal share aja di sini kepada siapa yang mau di-share gitu ya. Kemudian tipe share-nya apa? View, comment ataupun edit. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, ini saya pikir sudah jelas ya, karena ini sudah sering kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah sheet. Kita bisa memprotect satu sheet. Ini kalau kita klik di sini, ada pilihan untuk protect sheet. Kemudian terus nama protection-nya itu apa. Mau ditulis juga boleh, mau kosong juga nggak apa-apa. Tinggal kita set permission. Nah, siapa saja yang boleh akses gitu, apakah hanya kita atau bisa custom ya. Kalau misalkan hanya kita, ya udah berarti kita aja, nanti yang lain tidak bisa akses. Atau misalkan ini custom, siapa saja yang kita izinkan untuk masuk di sini ya, teman-teman tinggal nambah alamat emailnya di sini. Kalau warning di sini berarti seseorang masih bisa edit tetapi ada peringatan gitu ya. Kalau misalkan restrict berarti ya memang benar-benar dilarang, ini tidak bisa akses. Cuman seperti itu teman-teman ya. Oke, kita save. Maka terus di sini ada gambar kunci ini, ada gambar gembok ini, artinya ini adalah bahwa sheet ini dalam kondisi terprotect. Kalau saya memang masih bisa menulis di sini karena memang saya punya akses, tetapi teman-teman yang lain yang tidak punya akses maka dia tidak akan bisa mengetik di layar ini, tetapi masih bisa melihat ya, kecuali kalau misalkan ini nanti teman-teman sembunyikan. Kalau disembunyikan maka teman yang lain tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mengedit gitu ya. Kalau mau menghilangkan ya tinggal klik kanan di mana aja juga boleh, kemudian protect range, kemudian muncul ini apa namanya pop-up Windows-nya, kemudian tinggal di remove. Sudah, tanda gemboknya juga udah nggak ada. Kalau misalkan kita mau memprotek seluruhnya kecuali beberapa tempat, misalkan gimana ya, bisa juga. Jadi kita protect ya, kemudian seluruhnya kita protect kecuali ini teman-teman ya, ini ada except certain cell. Jadi kalau klik di sini, misalkan katakanlah yang akan saya protect ini ya, misalkan ini saya warnain kuning deh. Nah gitu ya, ini N1 sama N9 kecuali ini gitu. Jadi seluruhnya diprotek kecuali N1 sampai N9. Kita juga bisa nambah, misalnya nambah lagi misalkan yang di sini ya, ini saya kasih warna kuning juga. Oke. Oh ini belum select screen-nya belum ini ya. Nah seperti ini. Jadi sheet ini kita protect kecuali N1 sampai N9 dan L1 sampai L9. Kalau kita oke, kemudian set permission, siapa saja yang bisa edit ya, seperti tadi, mau custom atau hanya kita saja, dan sudah. Jadi yang lainnya yang tidak kita kasih akses tadi, maka dia tidak akan bisa edit di sini sama di sini ya. Yang kuning ini aja, yang lainnya dia bisa. Gitu. Oke, yang terakhir adalah level range. Jadi level range ini pada dasarnya juga mirip-mirip yang tadi sih ya. Ini kita hilangin dulu ya, teman-teman ya. Jadi klik kanan, kemudian protect range, kemudian kelihatan pop-up Windows-nya, kemudian saya hilangkan, saya remove. Jadi sekarang sudah tidak ada protection. Ini saya reset warnanya gini ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya hanya protect di sini saja ya, boleh, sama juga. Jadi teman-teman tinggal begini, klik kanan, kemudian terus protect range. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang akan diprotect adalah ini sheet-nya adalah sheet level ya, level, kemudian J1 sampai K4. J1 sampai K4. Set permission hanya kita ya, atau custom.
hanya warning saja atau benar-benar diprotek seluruhnya ya. Kalau misalkan dan selesai maka ini udah terprotek. Yang lainnya artinya orang lain tidak bisa mengedit di wilayah yang kita protek ini. Nah gitu teman-teman. Terus aplikasinya ini di mana gitu. Jadi aplikasinya tentu juga banyak. Tetapi sebagai contoh beberapa case itu ada teman-teman yang menanyakan bagaimana kalau kita itu misalnya gini. Kita punya beberapa sales, kemudian masing-masing sales itu nanti akan memasukkan data, tetapi sales yang lainnya tidak bisa lihat. Nah, saya punya, ini misalkan punya beberapa sheet ini teman-teman. Ini saya punya sales namanya Dika, misalnya namanya Tony, dan satu lagi namanya Bella. Nah, antara Dika, Tony, sama Bella ini akan kita minta untuk entry di layar masing-masing ya, di sheetnya mereka masing-masing, dan antara mereka tidak boleh melihat sheet yang punyanya temennya gitu ya. Nah ini caranya gampang saja. Jadi ini tinggal teman-teman kasih protect saja, protect. Nah setelah diprotect nanti yang dikasih izin ya, misalkan ini dikasih set protect, teman-teman tinggal di sini nanti custom dikasih Dika. Yang penting dimasukkan alamat yang benar, itu pasti bisa gitu. Nah kalau misalkan dia sudah diprotect, nanti hanya Dika saja. Kemudian yang lainnya ini juga diprotect ya. Ini misalkan diprotect, kemudian terus set, berarti yang akan dikasihkan nanti sama si Tony ya. Misalkan ini juga done. Kemudian Bella juga nanti dikasih akses untuk Bella saja ya, set. Nah kalau misalkan seperti ini begitu nanti spreadsheet ini kita share kepada Dika, Tony, sama Bella, walaupun dia misalkan gini, misalkan Dika tidak bisa mengakses sheetnya Tony dan sheetnya Bella, tapi dia tetap bisa melihat. Untuk itu agar tidak bisa saling melihat, maka kalau ini sheet yang akan kita kasihkan si Dika, yang lainnya ditutup aja teman-teman, di hide. Nah seperti ini. Ini juga di hide. Dengan begitu Dika hanya bisa mengakses sheet ini saja, tidak bisa melihat ke sheet temennya, dan juga tidak bisa mengedit sheet temennya. Nah kalau misalkan kita sebagai pemilik spreadsheetnya ini, nanti datanya Dika, datanya Tony, datanya Bella, semuanya akan masuk di sini. Ini sebagai masternya. Ini saya juga protect juga, misalnya kita protect. Yang bisa akses hanya kita gitu misalnya ya. Nah dengan begini, nanti semua data ini akan terkumpul di dalam sales sheet ini. Baik punyanya Dika, Tony, ataupun Bella, semua datanya akan masuk ke sini. Tetapi antar sales ini tidak bisa saling melihat dan juga tidak bisa melihat data kumpulan di sini ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ini kita hide, kemudian yang ini juga kita hide atau kita sembunyikan, yang Bella juga disembunyikan, terus ini kita bagikan ke Dika, Dika hanya bisa melihat layar ini aja. Dia tidak bisa melihat layar sales yang kita sembunyikan, juga tidak bisa melihat layarnya Tony dan Bella yang kita sembunyikan dan diprotect. Nah gitu ya. Sebagai contoh satu lagi, yaitu kita dulu pernah di video nomor 32, kita pernah membuat contoh PO form teman-teman ya. Ini PO form ini untuk memasukkan data-data PO-nya, data yang akan kita bikin PO, ini bisa keroyokan, bisa saling banyak orang meng-entry bersamaan. Tetapi pada saat kita mau membuat PO, mau print PO, kita kan biasanya memanggil nomor PO nih. Misalkan saya memanggil nomor PO nomor 1. Ini ternyata PT Maju Terus ya. Kemudian saya mau ngeprint ini ya. Tetapi tiba-tiba teman yang lain sana, dia juga menggunakan form yang sama, terus dia mau ngeprint yang PO nomor 3. Maka PO nomor 1 tadi sudah berubah ini. Saya rencana mau print nomor 1, teman yang lain nomor 3. Nah ini kan terus berubah menjadi nomor 3. Untuk itu, ini tinggal di duplicate aja. Copy seperti ini. Kemudian terus ini misalkan kita rename ya, menjadi namanya misalkan katakanlah ini form saya ya. Seperti ini.
kemudian ini saya protect sheet seperti ini ya, kemudian saya lock, nah seperti ini, maka kalau misalkan saya sedang bekerja di sini, misalkan saya mau buka PO nomor 1 atau PO nomor 2, jadi teman-teman yang lain tidak bisa membuka di sini karena dia bekerja di sini. Jadi menjadi berbeda sheet gitu teman-teman ya. Demikian juga kalau misalkan nanti ini banyak diakses oleh banyak orang, nah masing-masing pada waktu mau membuat ngeprint PO begitu, biar tidak tabrakan ya, dia bisa membuat form masing-masing dan di lock masing-masing sehingga bisa masing-masing punya, ini saya tutup ya, masing-masing punya satu form yang teman yang lain tidak bisa akses. Ya kurang lebih begitu teman-teman, sebenarnya simpel saja sih ya, tapi ini akan menjadi penting karena sekali lagi ini adalah multi user dan satu file bisa diakses bersama-sama. Kadang-kadang memang kita perlu memprotek apakah memang yang tempat ada rumusnya, misalkan gini ya, ini ada rumusnya biar nanti tidak di-delete, itu bisa juga nanti diprotek ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan atau komentar nanti silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.